Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarana bittaqwa wa nahana 'anil fahsya'i wal munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sallallahu Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur Masjid Taqwa yang dirahmati Allah. Tidak bosan-bosannya kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, akhir-akhir ini kita sebagai umat Islam juga semakin hari semakin dikejutkan oleh kebijakan yang dilakukan oleh penguasa negeri kita ini. Antara lain yang menjadi perbincangan dan protes dari umat Islam di berbagai tempat, antara lain adalah itu lahirnya namanya PP, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, ya, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Ya, PP ini ditandatangani oleh Presiden tanggal 26 Juli 2024. Ya. Antara lain yang menjadi krusial dan menjadi persoalan bagi umat Islam adalah pasal 103 yang isinya antara lain yaitu memberikan rekomendasi, ya, penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja. Ini secara utuhnya kita tidak sebutkan bunyi pasal ini, tapi antara lain isinya itu memberikan rekomendasi itu penyediaan alat kontrasepsi kepada pelajar dan remaja. Maksudnya barangkali adalah dalam rangka mengantisipasi resiko dari pergaulan bebas yang ujung-ujungnya perzinaan. Nah, untuk menyelamatkan remaja dan pelajar itu, pemerintah menyediakan bantuan untuk menyediakan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi itu kan ada macam-macam. Ada pil, ada kondom dan sebagainya, itu disediakan, diberikan. Itu apa artinya? Artinya adalah pemerintah sengaja melegalkan perzinaan. Yang selama ini kita juga sudah heboh, sudah prihatin. Melalui mimbar ini barangkali sudah banyak para muballigh kita menyampaikan apa yang sedang terjadi pada remaja kita. Saya juga sudah berkali-kali barangkali menyampaikan. Banyak anak-anak kita yang di bawah umur sudah hamil sebelum menikah lalu ngurus ke kantor KUA. Tidak ada kewenangan kantor KUA beri izin.
kewenangan itu pada pengadilan agama. Pada pengadilan agama untuk izin karena persyaratan pernikahan anak itu di atas 19 tahun. Nah, itu sudah banyak terjadi. Nah, sekarang muncul lagi melegalkan, ya, artinya kan melegalkan. Supaya remaja ini tidak takut-takut untuk melakukan perzinahan dengan persiapan adanya alat-alat kontrasepsi. Kita juga sudah lama mendengar di Padang ini rumah-rumah obat itu petang Sabtu malam Minggu itu laku itu alat-alat kontrasepsi diperjualbelikan, yang membeli itu adalah generasi muda. Kita sudah lama. Cuma kita tidak punya tugas dan kewenangan pula untuk menelusuri, tapi kita sudah mendengar cerita. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, semakin kentaralah apa yang diungkapkan oleh para pakar, orang-orang terpintar di Indonesia yang berorientasi kepada agama, bahwa memang strategi menghancurkan Islam dan menghancurkan generasi muda itu semakin jelas, merusak keturunan, merusak pergaulan, membuat anak-anak kita tidak bermoral. Apalagi bapak-bapak, saat ini fasilitas yang mendukung mereka itu banyak sekali, mulai dari alat transportasi, ya motor roda 2 kemana saja, tempat rekreasi mungkin juga tidak terkontrol. Apalagi barangkali hotel-hotel yang selama ini kalau tidak ada surat izin nikah kita ditanya, itu sekarang nggak ada lagi kita dengar. Kebetulan ya anak saya kerja di kantor keuangan, dia paham betul dan dia tahu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, padahal ya ini dalam Islam kita tahu bahwa perzinahan itu adalah perbuatan keji yang sangat menyesatkan dan haram hukumnya. Nah, inilah kenyataan bahwa memang ajaran Al-Quran dan Sunnah atau ajaran Islam itu, nah orang-orang yang membuat peraturan ini kita tidak habis pikir. Mereka labelnya Islam, tapi Islam bagaimana? Ya, dia mengaku Islam, tapi inilah barangkali Islam sekuler. Ya, dia Islam tapi dia benci dengan Islam, tidak ngerti dengan Islam. Dia menentang hukum-hukum Allah. Dibuatlah peraturan yang memberikan kebebasan, mendukung kebebasan. Mungkin beliau-beliau itu berdalih, ini kan bukan mendukung kebebasan, tapi menyelamatkan generasi muda kita dari risiko kehamilan. Itu bahasanya. Ya. Jadi hadirin yang kami muliakan, Allah katakan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu hampiri, dekati. Jangan melakukan zina, mendekat perbuatan zina saja dilarang. Jadi sesuatu yang dilarang dalam ilmu usul, semua jalan yang mengarah kepada yang dilarang itu juga termasuk dilarang. Itu pemahaman kita dalam Islam. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri, kamu dekati. Di sini tidak ada jangan kamu lakukan, tapi hampiri. Hadirin yang kami muliakan, ya karena zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang sangat jelek dan sesat. Nah, hadirin yang kami muliakan, dalam surat An-Nur ayat 30-31 ini dalam menjaga agar jangan terjadinya perzinahan itu diperingatkan oleh Allah. Ayat 30 ayat 31. Kata Allah, bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna
wa yahfazna furujahunna. Katakan pada orang-orang mukmin itu, orang yang beriman, agar dia menahan pandangan, memelihara pandangan, ya, yaghuddu min absarihim, dari pandangannya, agar dia, dan kemudian dia memelihara kehormatan, memelihara kemaluannya. Dan katakan pula kepada perempuan-perempuan beriman agar mereka juga menahan pandangan mereka, dan mereka supaya mereka memelihara faradnya juga, kehormatan. Ini berurutan, jangan kamu dekati, bagaimana caranya? Ya, memelihara pandangan. Oleh karena itu, dalam Islam, pergaulan laki-laki dan perempuan itu yang tidak muhrim memang harus dibatasi. Oleh karena itu juga umat Islam itu dalam berpakaian, wanita itu supaya menutup aurat dan tidak mengundang pemandangan yang membawa dan merangsang orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, ya, wanita-wanita muslimah itu disuruh berpakaian menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Hadirin yang kami muliakan, tapi memang ada sekarang pakaian menutup aurat dalam arti menutup secara kain, tapi tidak menutup gambaran tubuh dari wanita. Ya, pakaian sempit, pakai celana sempit, itu memperlihatkan, menggambarkan tubuh kita. Itu berarti kata ulama tidak menutup aurat. Nah, oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, bagi kita, ya, apa hukumannya bagi orang-orang yang berbuat zina? Ada dua dalam fikih dijelaskan. Pertama, muhsan, itu orang yang sudah balik, berakal dan merdeka dan pernah menikah. Nah, kalau dia berbuat zina, itu dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati. Sedangkan remaja yang belum pernah nikah, tapi dia orang Islam, ya, lalu dia berbuat zina, itu yang disebut dengan ghairu muhsan itu dipukul 100 kali, tidak sampai mati. Dipukul, dicambuk sampai 100 kali, tapi tidak sampai mati. Kemudian dia diusir dari kampungnya ke tempat lain. Tidak boleh. Itu hukum Islam. Nah, kalau ini diperlakukan, tentu ada orang yang berkata seperti apa yang dirisaukan oleh Umar bin Khattab. Nanti ada orang-orang Islam yang menganggap terlalu kejam ini hukuman. Masa orang suka sama suka melakukan hubungan seks, lalu dihukum, dirajam, dipukuli, kalau yang sudah menikah sampai mati? Terlalu kejam. Hadirin yang kami muliakan, Umar bin Khattab pernah merisaukan itu. Dia mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, isi Al-Quran itu ada di antaranya yang mengatur perlakuan terhadap mengenai rajam. Saya hafal ayatnya, kata, dan saya pelihara, dan saya juga melaksanakan hukum rajam itu setelah sepeninggal Nabi. Hadirin yang kami muliakan, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain. Hadisnya sahih. Nah, apa yang dirisaukannya? Nanti jangan-jangan ada orang mengatakan, itu tidak betul itu hukum rajam. Nah, sekarang kita kan barangkali umat Islam mungkin sepakat saja kita mengatakan, wah, janganlah itu dilakukan. Carikan sajalah jalan keluarnya. Kalau dia sudah terlanjur hamil, nikahkan aja segera. Kan begitu. Hadirin yang kami muliakan. Nah, inilah lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kita perketat pengawasan orang tua. Sekarang kan yang merisaukan kita bukan hanya pergaulan bebas, tapi tawuran yang semakin kemarin terjadi pula di Pegambiran, ya Pak ya, sampai potong tangannya, dibacok dengan, sudah sangat rusak moral anak-anak kita.
Sementara orang tua kurang peduli, masyarakat lingkungan juga kurang peduli. Tidak mau tahu dengan apa yang terjadi pada generasi muda kita. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.